terkasih, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bu Sulis harap semua dalam kondisi yang sehat selalu. Ya, baik. Hari ini Bu Sulis ketemu dengan anak kelas berapa ya? Oh, sudah kelas 2. Semua naik kelas ya? Iya, bagus, pintar-pintar semua. Ya baik, anak-anak yang terkasih. Nah, sekarang kalian akan mulai belajar TIK lagi. Nah, di kelas 2 ini kalian masih menggunakan buku yang hampir dari penerbit di kelas 1 sama dari Fasil ya, Nana. Nah, sudah punya bukunya semua? Iya, Bu Sulis harap semua sudah punya buku. Jadi buku ini sebagai dasar kita untuk belajar TIK ya. Baik, anak-anak. Hari ini Bu Sulis akan mulai menjelaskan materi dari bab yang pertama. Ayo disiapkan bukunya ya. Sudah? Iya, baik. Nah, sekarang dibuka bukunya. Buka mulai dari halaman 1 ya. Kita akan belajar tentang apa? Tentang sikap dan etika pada saat kita masuk ke dalam ruang komputer dan menggunakan komputer ya. Sebentar lagi akan Bu Sulis jelaskan. Ya, baik anak-anak yang terkasih, seperti yang tadi sudah Bu Sulis sampaikan di depan, hari ini kita akan belajar bab 1 tentang sikap dan etika menggunakan komputer ya. Baik, silakan dibuka bukunya tadi mulai halaman 1 ya. Sudah dibaca tadi? Iya, baik, nanti kita lihat bersama-sama ya. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang lingkungan belajar TIK yang baik. Anak-anak sudah pernah masuk lab TIK kan? Pasti sudah ya. Kelas 1 kalian sudah masuk ruang TIK berkali-kali. Nah, kalian pasti juga sudah tahu sikap apa yang harus kamu lakukan jika berada di dalam ruang komputer ya. Baik. Nah, anak-anak, ruang belajar teknologi informasi dan komputer disebut sebagai laboratorium komputer. Di sini, seperti yang sudah kalian lihat berkali-kali, tersimpan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Ayo, siapa yang tahu apa saja yang ada di ruang komputer? Iya, ada CPU, ada printer, ada keyboard, ada speaker, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya, sikap seperti apa yang harus kita lakukan dalam laboratorium komputer? Ayo, coba kita lihat gambarnya. Ada 2 gambar. Yang sebelah kiri, gambar apa? Iya, gambar anak dorong-dorongan. Boleh enggak? Enggak boleh ya. Jadi sikap yang salah, contoh lari-larian, kemudian saling dorong-dorongan ya, enggak boleh. Nanti jatuh. Nanti kalau jatuh kena komputernya rusak ya. Nah, kemudian yang betul bagaimana? Yang betul contohnya saat masuk ke ruang komputer, antri masuk baris yang rapi ya. Seperti yang Bu Sulis sudah katakan, masuk ke dalam ruang komputer, mulutnya dikunci. Masuk dengan rapi, satu persatu langsung duduk di tempat masing-masing. Kemudian ambil sikap yang bagus, yang tenang, gak boleh rame ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana posisi duduk yang betul pada saat kalian menggunakan komputer. Yang pertama, nah kita lihat gambarnya ya. Yang pertama, posisi duduknya harus tegak, punggung bersandar di
kursi, jangan maju, jangan gini-gini, aduh capek sendiri nanti ya. Yang kedua, posisi kaki menyentuh lantai atau penyangga kaki. Makanya bangku di ruang komputer disesuaikan dengan anak-anak, jadi kakinya nggak ada yang gantung ya. Kemudian tangannya bagaimana? Tangannya lurus tuh, lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya ini, tangannya lurus, tidak ditekuk ke kanan ke kiri dan sejajar dengan mouse. Nah, selanjutnya, ini ada contoh duduk yang salah. Ini miring-miring ke kiri ke kanan. Nah, seperti ini akan membuat kita cepat lelah dan juga bisa menyebabkan punggungnya sakit. Nah, bagaimana kalau misalnya Bu, ini terlalu jauh, susah. Nah, bisa kalian gunakan bantal kalau di rumah ya. Kalau di sekolah tidak ada bantalnya. Kalau di rumah bisa pakai bantal, punggungnya diganjal seperti ini. Nah, kemudian ini posisi kakinya. Nah, kalau ini gantung ya anak-anak ya. Bagaimana kalau begini anak-anak? Kalau begini bisa digunakan ini alat penyangga kaki. Atau kalau di sekolah di mejanya itu ada papan yang di bawah. Nah, itu bisa digunakan untuk menahan kaki kalian supaya tidak menggantung seperti gambar ini. Nah, sekarang kita lihat posisi tangan yang betul bagaimana. Nah, yang betul itu posisi tangan ini harus lurus kayak gini. Itu capek ya anak-anak. Nah, cepat capek kalau seperti ini tidak lurus. Nah, contoh seperti ini, menggunakan penyangga untuk mengurangi pegal ketika menggunakan keyboard. Nah, selanjutnya jarak pandang monitor. Nah, kita harus mengatur jarak pandang monitor dengan mata kita. Untuk apa? Supaya mata kita tidak cepat rusak. Jangan terlalu dekat atau jangan terlalu jauh, gak kelihatan kalau jauh-jauh ya. Kalau terlalu dekat, aduh nanti matanya sakit. Nah, jadi kita atur paling tidak jarak antara layar monitor komputer dengan mata kita adalah 40 sampai 50 cm. Atau kalau misalnya kalian lencang depan begini, nah ini jaraknya paling tidak minimal segitu ya. Nah, selanjutnya nih ada contohnya. Aduh, ini ya jaraknya dekat sekali matanya. Aduh, ini lama-lama nanti matanya akan rusak anak-anak, matanya cepat capek. Kemudian bisa juga membuat mata kalian itu jadi sakit. Nah, makanya supaya tidak cepat lelah, istirahat sebentar. Kalau misalnya melihat komputer selama 30 menit, kemudian bisa misalnya melihat yang lain dulu, ke kanan, melihat temannya boleh, melihat bu guru di depan juga boleh ya. Nah, ini juga contoh pandangan mata yang betul. Jadi sejajar dengan komputer, tidak menunduk, tidak juga begini. Jadi diatur ya posisi monitornya. Nah, baik, jadi kesimpulannya adalah lingkungan belajar yang baik dalam TIK adalah satu, memasuki ruang komputer tadi bagaimana? Tidak boleh lari-lari, tidak boleh dorong-dorongan ya. Kemudian mengatur posisi duduk yang betul, posisi kaki, posisi tangan. Kemudian mengatur juga jarak pandang monitor, jarak amannya 40 sampai 50 cm. Nah, kemudian anak-anak silakan dibuka halaman 8 ya, buka halaman 8. Sikap yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan komputer. Nah, kalian bisa baca di situ. Aturan dalam menggunakan komputer antara lain 1. Membuat jadwal penggunaan komputer. Jadi nggak setiap hari komputernya dipakai dari pagi sampai malam. Nah, nggak boleh. Jadi diatur ya. Misalnya, aku mau menggunakan komputer mulai dari jam 7 sampai jam 8 saja. Nanti
Kalau sore antara jam 5 sampai jam 6, nah misalnya gitu ya. Kemudian minta izin dulu kalau mau pakai, jangan langsung dipakai. Nah, nanti kalau ada apa-apa, nanti kamu sendiri yang rugi. Jadi minta izin dulu sama mama, sama papa. Ma, aku mau pakai komputernya ya. Pak, aku mau pakai komputernya ya, gitu ya. Kemudian mengerjakan komputer untuk mengerjakan tugas. Nah, jangan dibuat main game saja. Nah, kemudian kalau mau main game kapan? Pada waktu libur. Nah, kemudian menggunakan komputer di rumah atau di sekolah dengan bertanggung jawab. Contohnya apa? 1. Menyalakan dan mematikan komputer dengan benar. Nah, tidak cuma asal dipencet sana, pencet sini. Nah, kalau tidak tahu caranya, tanya sama mama, sama papa, sama kakak, sama emas, sama cece, sama koko. Nah, ya, sama bu guru juga boleh. Nah, kemudian selanjutnya merapikan kembali alat-alat yang sudah digunakan. Jadi kalau sudah selesai menggunakan komputer, tidak dibiarkan saja komputernya, tidak, misalnya kok laptopnya tidak ditutup, atau kalau menggunakan komputer mouse-nya ada di mana-mana, nanti hilang atau rusak, kalian sendiri yang rugi. Kemudian, nah sekarang pasti banyak yang suka membuka YouTube, ya kan? Nah, kalau membuka YouTube diusahakan untuk mencari hal-hal yang baik, jangan untuk mencari hal-hal yang buruk ya. Nggak boleh untuk nanti kamu masih kecil melihat tontonan orang besar, nggak boleh ya. Kemudian memanfaatkan komputer untuk permainan edukasi atau permainan untuk belajar. Banyak sekali sekarang anak-anak ya, banyak sekali permainan untuk belajar berhitung, belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Misalnya tidak tahu, tanya, "Ma, aku carikan dong game untuk belajar ini atau belajar itu," gitu ya. Jadi komputer bisa digunakan untuk kalian belajar, bisa untuk menambah sarana pengetahuan, bukan hanya untuk main game saja ya. Nah, anak-anak baik. Nah, sekarang Bu Sulis akan memberi tugas. Tugasnya apa? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini nanti ya tugasnya, silakan diisi. Nah, ini ada kuis. Nah, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Nah, ini ada 1, 2, ada 3 pertanyaan. Nanti tugasnya ditulis di buku TIK ya. Tulis soalnya, kemudian langsung tulis jawabannya. Kalau sudah, nanti difoto, dikirimkan ke Google Classroom kelas TIK ya. Nanti akan Bu Sulis share kodenya ke mama atau ke papa. Oke anak-anak ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengerti, boleh kok tanya Bu Sulis. Nanti misalnya tanyakan, bilang sama mama, "Ma, tolong Ma, tanyakan ini ke Bu Sulis." Nah, biar mama atau papa yang menghubungi Bu Sulis ya. Oke anak-anak? Baik, kalau begitu untuk hari ini cukup sekian dulu materi hari ini. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.